Nomor 1, menuliskan definisi barisan bilangan tak terbatas berdasarkan definisi 3.2.1. Definisi 3.2.1 berisi barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas bila terdapat bilangan real M besar 0 sehingga nilai mutlak Xn kecil sama dengan M untuk semua N elemen bilangan N. Maka dikatakan tak terbatas apabila memenuhi Xn tidak kecil sama dengan M untuk semua N elemen bilangan M. Untuk yang 2i, tuliskan kontrapositif dari teorema 3.2.2. Sebelum itu, mari kita lihat teorema 3.2.2, yaitu suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas. Di sini ada pembuktiannya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan tulisan dari pertanyaan tadi. Di sini saya sudah menuliskannya. Sebuah barisan konvergen bilangan real ada terbatas, P barisan bilangan konvergen, dan Q terbatas. Negasi Q, maka negasi P. Jika barisan tidak terbatas, maka barisan divergen. Untuk yang 2, tuliskan inverse dari teorema 3.2.2. Tadi sudah kita lihat teorema 3.2.2, maka saya langsung ke tulisannya. Sebuah barisan konvergen dan bilangan real adalah terbatas, P barisan bilangan konvergen, Q terbatas. Inverse negasi P, maka negasi Q barisan bilangan divergen adalah tidak terbatas. Rida Mulyani akan menjelaskan bagian nomor 2 yang bagian 4 dan 3. Di bagian 4, diketahui di soal, berikan contoh suatu barisan yang tidak konvergen dan tidak terbatas. Di sini Rida memberikan contoh dengan soal jika Xn barisan bilangan real positif sehingga limit n menuju tak hingga Xn tambah 1 per Xn sama dengan L lebih besar dari 1. Tunjukkan bahwa Xn tidak terbatas dan sehingga tidak konvergen. Penyelesaiannya dapat dibuktikan. Pilih R elemen bilangan real sehingga L besar dari 1, ambil epsilon sama dengan R dikurang L kecil dari 0. Karena Xn ditambah 1 per Xn ini sama dengan L, maka terdapat K elemen bilangan asli. Sehingga untuk N besar dari sama dengan K, Xn tambah 1 per Xn dikurang L kecil dari epsilon. Oleh karena itu, untuk N elemen K berlaku Xn tambah 1 per Xn kecil dari L ditambah epsilon sama dengan L ditambah R dikurang L sama dengan R. Di sini kita menggunakan teorema Apit. Dengan teorema Apit bisa diambil Xn sama dengan 3n per n. Kita peroleh Xn ditambah 1 per Xn 3n ditambah 1. Kenapa 3n ditambah 1? Karena tadi Xn-nya diganti dengan 3n per n, maka untuk Xn tambah 1 per Xn menjadi 3n tambah 1 per n tambah 1 dikali dengan n per 3n sama dengan 3n tambah 1 dikali n per 3n n ditambah 1 sama dengan 3n dikali 3 kali n per 3n dikali n tambah 1 menghasilkan 3 dikali n per n tambah 1 sama dengan 3 dikali n per n tambah 1. Sehingga untuk limit n menuju tak hingga Xn ditambah 1 per Xn sama dengan 3 lebih besar dari 1, maka Xn tidak terbatas. Untuk soal nomor 2 bagian 3, berikan contoh suatu barisan yang tidak konvergen tetapi terbatas. Di sini diketahui contoh jika limit n menuju tak hingga Xn per n sama dengan X tidak sama dengan 0, buktikan bahwa Xn terbatas. Penyelesaiannya diketahui limit n menuju tak hingga Xn per n sama dengan X tidak sama dengan 0. Akan dibuktikan Xn tidak terbatas dengan kontradiksi. Misalkan Xn terbatas, maka terdapat M besar dari 0 sehingga Xn lebih kecil dari M. Karena limit n menuju tak hingga Xn per n ada, maka Xn per n-nya terbatas. Mutlak Xn per n sama dengan mutlak Xn per n dikurang X ditambah X kecil sama dengan mutlak Xn per n dikurang X ditambah mutlak X sama dengan mutlak Xn kurang Nx per X tambah mutlak X kecil sama dengan Xn kurang Nx ditambah mutlak X kecil sama dengan Xn ditambah Nx ditambah X didapatkan mutlak Xn ditambah N mutlak X ditambah mutlak X sama dengan
mutlak xn ditambah n ditambah 1 mutlak x, sehingga didapatkan m ditambah n ditambah 1 mutlak x. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini giliran saya lagi nih untuk menjelaskan persoalan nomor 3. Nah, di persoalan nomor 3 tersebut saya disuruh membuktikan teorema yang mengatakan jika barisan xn dan yn berturut-turut konvergen ke x dan y, maka barisan xn yn konvergen ke xy. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuktian untuk bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk bagian keempat, 5, dan 6-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tegara Alfayet. Nah, langsung saja saya bacakan soalnya dari awal nih. Nah, soal nomor 3 yaitu buktikan teorema berikut ini, yaitu jika barisan xn dan yn berturut-turut konvergen ke x dan y, maka barisan xn yn konvergen ke xy. Nah, petunjuknya yang pertama itu karena barisan xn konvergen, maka barisan xn terbatas. Tuliskan definisi xn terbatas, munculkan bilangan m1 sebagai batasnya. Nah, jadi di sini saya diperintahkan oleh soalnya untuk menuliskan definisi saja dari barisan xn konvergen, maka barisan xn terbatas. Nah, di sini jawabannya itu terdapat pada teorema limit, yaitu definisi 3.2.1 yang mengatakan barisan bilangan real x sama dengan xn dikatakan terbatas bila terdapat bilangan real m besar dari 0 sehingga xn kecil sama m untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, di sini jadi barisan xn sama dengan xn terbatas jika dan hanya jika himpunan xn itu dengan n elemen bilangan asli terbatas di R. Nah, itu untuk definisi dari barisan bilangan real x sama dengan xn dikatakan terbatas. Nah, kemudian langkah yang kedua itu misalkan m sama dengan supremum untuk m1, y mutlak y. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan langkah kedua dan ketiga. Nah, untuk langkah kedua dan ketiga itu saya gabungkan saja. Untuk langkah ketiganya itu tuliskan artinya barisan xn konvergen ke x. Munculkan bilangan kt, elemen bilangan asli. Nah, langsung saja untuk menjawab persoalan nomor 3 langkah kedua dan ketiga, saya mulai dari teorema 3.2.2 yang mengatakan suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas. Buktinya adalah misalkan limit xn itu sama dengan x dan errornya sama dengan 1 atau epsilonnya dengan menggunakan teorema 3.1.6 adalah teorema yang telah kita bahas sebelumnya. Namun di sini karena keterbatasan waktu jadi tidak saya tampilkan lagi. Nah, ini terdapat bilangan asli k sama dengan k1. Nah, bersesuaian ya sama langkah nomor 3 yang memerintahkan kita untuk memunculkan K1. Nah, sehingga bila N besar sama K, maka XN kurang X itu kecil dari 1. Nah, dari sini dengan menggunakan akibat dari 2.3.4 yang berbicara tentang ketaksamaan segitiga, itu bila N besar sama K, maka XN kecil dari X tambah 1 dengan menetapkan. Nah, ini nih persoalan yang langkah kedua. M sama dengan supremum. Nah, di sini X1 dikali X1, X2 dan seterusnya hingga menuju X tambah 1, maka diperoleh XN kecil sama M untuk semua N elemen bilangan M. Nah, dalam definisi 3.1.3 kita telah mendefinisikan jumlah, selisih, hasil kali, dan pembagian barisan bilangan real. Kita sekarang akan menunjukkan bahwa barisan yang diperoleh dengan cara demikian dari barisan-barisan konvergen mengakibatkan limit barisan barunya dapat diprediksi. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Tegara. Nah, namun di sini kita belum menjawab persoalan yang ingin menegaskan langkah ketiga, yaitu tuliskan artinya barisan xn konvergen ke x. Nah, munculkan bilangan kt elemen n atau elemen bilangan asli. Nah, untuk memperjelas langkah ketiga tersebut akan kita buktikan bahwa x sama dengan xn merupakan bilangan konvergen. Artinya adalah apa? Nah, jika diambil epsilon sama dengan 1 atau errornya sama dengan 1, maka akan diperoleh k1 elemen bilangan asli
beberapa untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K1. Maka nah ini, oleh karena itu untuk n besar sama K diperoleh xn kecil dari x ditambah 1. Jika kita tetapkan m sama dengan supremum yang diinginkan, maka xn kecil sama m untuk setiap n elemen bilangan asli. Itu penjelasan untuk nomor 3 bagian pertama, kedua, dan ketiga. Untuk bagian keempat dan kelima keenam silahkan ditonton ya video untuk bagian keempat, kelima, dan keenam oleh saudara Tegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan materi teladan bagian 4, 5, dan 6. Misalkan x sama dengan xn dan y sama dengan yn, barisan bilangan real yang berturut-turut konvergen ke x dan y, maka barisan x tambah y, x kurang y, dan x kali y berturut-turut konvergen ke x tambah y, x kurang y, dan x kali y. Untuk membuktikan limit xn ditambah yn sama dengan x tambah y, kita akan menaksir xn ditambah yn dikurang x tambah y sama dengan xn ditambah x ditambah yn ditambah y kecil sama dari xn dikurang x, yn dikurang y. Dari hipotesis, untuk sembarang epsilon besar dari 0, terdapat k bagian bilangan asli, sehingga bila n besar sama dari K1, maka xn dikurang x kecil dari epsilon per 2. Juga terdapat K2 bagian dari bilangan asli, sehingga n besar dari K2, maka xn dikurang x kecil dari epsilon per 2. Bila K epsilon sama dengan suplemen K1 dan K2, maka untuk semua n besar sama dari K epsilon, maka xn ditambah yn dikurang x tambah y kecil sama dari xn dikurang x ditambah yn dikurang y kecil sama dari 1/2 epsilon ditambah 1/2 epsilon sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, kita peroleh bahwa x tambah y sama dengan xn ditambah yn konvergen ke x tambah y. Argumen serupa dapat digunakan untuk membuktikan bahwa x kurang y sama dengan x kurang yn konvergen ke x kurang y. Untuk membuktikan x kali y sama dengan xn dikali yn konvergen ke xy, maka kita akan mengestimasi xn yn dikurang xy sama dengan xn yn dikurang xny ditambah xny dikurang xy kecil sama dari xn dikali xy dikurang y ditambah xn dikurang x dikali y, xn dikali yn dikurang y ditambah xn dikurang x dikali y. Menurut teorema 3.2 terdapat bilangan real m besar dari 0 sehingga xn kecil sama dari m1 untuk semua n bilangan asli dan ditetapkan m suplemen m1, y. Selanjutnya kita mempunyai xn dikurang x kali y kecil sama dari m dikali yn dikurang y ditambah m kali x xn dikurang x. Dari kekonvergenan x dan y, bila diberikan sembarang epsilon besar dari 0, maka terdapat K1, K2 bagian bilangan asli, sehingga bila n besar dari K1, maka xn dikurang x itu kecil dari epsilon per 2m. Dan bila n besar sama dari K2, maka yn kurang y itu kecil dari epsilon per 2m. Sekarang tetapkan K epsilon sama dengan suplemen dari K1 dan K2.
Maka untuk semua n besar sama dari k epsilon diperoleh x kali yn dikurang x kali y kecil sama dari m kali yn dikurang y ditambah xn dikurang x kecil dari m kali epsilon per 2m ditambah m dikali epsilon per 2m sama dengan epsilon. Karena epsilon besar sama 0 sembarang, hal ini membuktikan bahwa x kali y sama dengan xn kali yn konvergen ke xy. 4. 1. Berikanlah contoh dua barisan yang masing-masing divergen tetapi jumlahnya konvergen. Contoh dua barisan divergen x, y, tetapi x ditambah y konvergen yaitu x sama dengan minus n pangkat n per n ditambah 1 sama dengan minus 1 per 2, 2 per 3, minus 3 per 4, 4 per 5, hingga seterusnya merupakan divergen. Y sama dengan n dikali minus 1 pangkat n kurang 1 ditambah n per n ditambah 1 sama dengan 1, 0, 6 per 4, 0, dan seterusnya merupakan divergen. X ditambah Y sama dengan minus n pangkat n ditambah n kali minus 1 pangkat n kurang 1 ditambah n per n ditambah 1 sama dengan 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya merupakan konvergen. Dan X sama dengan minus 1 pangkat N ditambah 1 sama dengan 0, 2, 0, 2, dan seterusnya merupakan divergen. Y sama dengan minus 1 pangkat N kurang 1 ditambah 1 sama dengan 2, 0, 2, 0, dan seterusnya merupakan divergen. Maka X ditambah Y sama dengan minus 1 pangkat N ditambah minus 1 pangkat N kurang 1 ditambah 2, yaitu 2, 2, 2, 2, dan seterusnya merupakan konvergen. 2. Berikan contoh dua barisan yang masing-masing divergen tetapi hasil kalinya konvergen. Contoh dua barisan divergen X, Y, tetapi X dikali Y konvergen yaitu X sama dengan minus 1 pangkat N kurang 1 sama dengan 1, minus 1, 1, minus 1, hingga seterusnya merupakan divergen. Y sama dengan minus N pangkat N per N ditambah 1 sama dengan minus 1 per 2, 2 per 3, minus 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya merupakan divergen. X dikali Y sama dengan minus 1 pangkat N kurang 1 dikali minus N pangkat N per N ditambah 1 sama dengan minus 1 per 2, minus 2 per 3, minus 3 per 4, minus 4 per 5, dan seterusnya merupakan konvergen. Dan X sama dengan minus 1 pangkat N ditambah 1 sama dengan 0, 2, 0, 2, dan seterusnya merupakan divergen. Y sama dengan minus 1 pangkat N kurang 1 ditambah 1 sama dengan 2, 0, 2, 0, dan seterusnya merupakan divergen. Maka X dikali Y sama dengan minus 1 pangkat N ditambah 1 dikali minus 1 pangkat N kurang 1 ditambah 1 sama dengan 0, 0, 0, dan seterusnya merupakan konvergen. Kini giliran saya untuk menjawab soal nomor 5, di mana di soal ini kita diperintahkan untuk menunjukkan barisan 2 pangkat N merupakan barisan yang tidak terbatas. Dari materi yang telah kita pelajari pada materi barisan dan limit barisan,
didapat pada definisi 3.1.1 dijelaskan bahwa suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi pada himpunan bilangan asli dengan daerah hasil yang termuat di bilangan real. Dan kita lihat pada contoh-contoh 3.1.2 pada poin C dikatakan apabila A elemen dari bilangan real, maka barisan A besar sama dengan A pangkat N, di mana N sama N elemen dari bilangan asli adalah barisan A1, A2, A3, seterusnya sampai AN dan seterusnya. Dicontohkan untuk khusus bilangan A sama dengan 1/2, maka kita perolehlah barisan 1/2 pangkat N di mana N elemen bilangan asli. Dan jika dibawa ke soal tadi di mana A sama dengan 2, maka didapatlah barisan 2 pangkat N di mana N elemen bilangan asli sama dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai seterusnya, yaitu 2, 4, 8, 16 seterusnya, 2 pangkat N dan seterusnya. Maka terbuktilah bahwa barisan 2 pangkat N merupakan barisan yang tidak terbatas.